Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita tentang rumah angker bekas pembunuhan. Yuk kita simak cerita lengkapnya. Keluarga Santoso baru saja pindah dari desa yang tenang ke sebuah kota pinggiran Jakarta, berharap menemukan kehidupan baru yang lebih baik. Setelah berbulan-bulan mencari, mereka menemukan sebuah rumah tua yang disewakan dengan harga terjangkau. Meski suasananya agak suram, mereka segera menandatangani kontrak. Keluarga ini terdiri dari Budi, Rina, dan dua anak mereka, Rani dan Arif. Malam pertama di rumah baru terasa aneh. Ketika semua anggota keluarga sudah terlelap, Rani terbangun oleh suara gemerisik. Dia melihat ke arah jendela dan menyaksikan bayangan samar melintas. Awalnya, Rani mengira itu hanya imajinasinya, tetapi rasa takut menyelimuti hatinya. Dia berusaha kembali tidur. Tapi suara-suara aneh terus terdengar sepanjang malam. Hari-hari berlalu, dan meski teror di malam hari mulai mereda, Rina merasakan suasana rumah yang tidak nyaman. Terkadang, dia merasakan ada yang mengawasinya saat dia memasak atau membersihkan rumah. Suatu malam, saat Rina sedang menonton televisi, dia melihat sosok wanita berpakaian putih muncul di sudut ruangan. Wajahnya tampak sedih dan penuh luka. Rina terperangah, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketika dia berusaha menggosok mata, sosok itu sudah menghilang. Malam berikutnya, Budi terbangun mendengar suara jeritan yang mengerikan. Dia bergegas keluar kamar dan menemukan Rani yang terbangun ketakutan. "Ayah, aku melihat wanita itu lagi. Dia meminta tolong," seru Rani. Suaranya bergetar. Budi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi dia tidak ingin panik dan berusaha menenangkan putrinya. Keesokan harinya, Budi memutuskan untuk mencari tahu tentang rumah tersebut. Dia pergi ke kantor kelurahan dan bertanya kepada beberapa orang tentang sejarah rumah itu. Ternyata, rumah tersebut pernah menjadi lokasi pembunuhan mengerikan beberapa tahun yang lalu. Seorang wanita bernama Mira ditemukan tewas di dalam rumah itu oleh suaminya sendiri. Berita tentang pembunuhan itu masih segar di ingatan penduduk setempat, dan Budi merasa ngeri mendengar kisah tersebut. Setelah mengetahui asal-usul rumah itu, Budi semakin khawatir. Dia pulang dan menceritakan semuanya kepada Rina. "Kita harus melakukan sesuatu, Rina. Kita tidak bisa terus tinggal di sini dalam keadaan seperti ini," kata Budi. Rina setuju, tetapi mereka merasa terjebak karena sudah menandatangani kontrak. Di malam berikutnya, teror semakin menjadi. Ketika mereka semua sedang tidur, suara ketukan di pintu terdengar keras. Budi yang terbangun bergegas membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa di luar. Di sisi lain, Rani terbangun dan melihat sosok wanita itu berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan tatapan penuh harap. "Kenapa kamu tidak memberitahu keluargaku?" bisik Rani, merasa terhubung dengan arwah itu. Dalam mimpi-mimpinya, Rani mulai bermimpi tentang Mira.
Dia melihat kehidupan wanita itu sebelum kematiannya, sebuah kehidupan yang penuh cinta, kebahagiaan, dan akhirnya kesedihan yang mendalam. Rani merasa semakin terikat dengan sosok itu. Suatu malam, dia berani berbicara kepada Mira, "Aku akan membantu kamu." Tapi aku tidak tahu caranya. Rani berharap bahwa dengan berbicara, Mira akan tenang. Beberapa hari kemudian, keluarga Santoso memutuskan untuk mengundang seorang paranormal. Mereka berharap bisa mendapatkan bantuan untuk meredakan teror yang mereka alami. Saat paranormal datang, suasana di dalam rumah terasa tegang. Dengan alat-alatnya, dia mulai berkomunikasi dengan arwah-arwah yang ada di dalam rumah. Ada satu arwah yang sangat menderita, kata paranormal itu setelah beberapa menit. Dia ingin memberitahu keluarganya bahwa dia sudah tiada. Dia terbunuh dengan cara yang kejam. Semua anggota keluarga terdiam. Rani yang merasa terhubung dengan Mira menangis. Dia butuh pertolongan, tapi kita tidak tahu di mana keluarganya. Paranormal itu menyarankan agar mereka mencari tahu lebih lanjut tentang keluarga Mira. Setelah mendapatkan informasi dari tetangga, mereka berhasil menemukan alamat keluarga Mira dan berencana untuk menghubungi mereka. Namun, sebelum mereka bisa melakukannya, teror semakin intens. Kegaduhan di malam hari menjadi semakin parah dan Budi mulai merasa tertekan. Suatu malam, saat Rina sendirian di rumah, dia merasakan ada yang menyentuh bahunya. Ketika dia menoleh, dia melihat Mira dengan wajah yang lebih menakutkan daripada sebelumnya. "Bantu aku," suara Mira terdengar memelas. Rina ketakutan dan melarikan diri keluar rumah. Setelah kejadian itu, Rina mengumpulkan semua keberanian untuk berbicara kepada Budi. "Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, Budi. Teror ini semakin mengerikan. Kita harus pindah," katanya dengan tegas. Budi mengangguk, merasa bahwa keputusan itu adalah yang terbaik untuk keluarga mereka. Dengan berat hati, keluarga Santoso memutuskan untuk meninggalkan rumah angker itu. Mereka mulai mengemas barang-barang mereka. Dan saat itulah Rani merasakan kehadiran Mira lagi. "Maaf, aku tidak bisa membantumu," bisiknya dengan penuh rasa bersalah. Saat mereka berjalan keluar dari rumah, Rani merasakan angin sejuk berhembus, seolah-olah Mira memberikan perpisahan terakhir. Keluarga Santoso pergi dengan hati yang berat, tetapi mereka tahu bahwa keputusan itu adalah yang terbaik. Mereka tidak hanya meninggalkan rumah, tetapi juga harapan untuk memberitahu keluarga Mira setelah pindah. Meskipun mereka merasa lebih tenang, Rani tidak bisa melupakan pengalaman tersebut. Dalam hatinya, dia berharap semoga suatu saat arwah Mira bisa mendapatkan ketenangan yang selama ini dicari. Mereka memulai hidup baru di rumah baru, membawa pengalaman dan pelajaran berharga tentang keberanian, kasih sayang, dan kekuatan untuk melawan ketakutan. Kehidupan di tempat baru pun tidak semulus yang mereka bayangkan. Namun,
Mereka berusaha mengisi hari-hari dengan kebahagiaan dan menciptakan kenangan baru, sambil menyimpan kisah kelam di rumah angker sebagai pengingat bahwa tidak semua tempat memiliki kenangan indah. Dan Rani, meski masih terbayang sosok Mira, berjanji untuk tidak melupakan arwah yang mencari keadilan dan kedamaian.